nanti sekitar 30 menit ya, selebihnya kita bisa diskusi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang yang pertama arus kas, ya arus kas keuangan pribadi, kemudian yang kedua adalah investasi, kemudian yang ketiga adalah portofolio keuangan yang nantinya akan berujung kepada dunia bisnis. Ya, hal yang pertama akan kita bahas adalah perihal cash flow ya atau keuangan. Seorang wirausaha yang cerdas itu harus mengelola keuangan dengan bijak itu dari sisi pribadi terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau dia nggak paham keuangan dari sisi pribadi, maka dia akan kesulitan untuk mengelola keuangan dari segi bisnis. Karena kita tahu ya kalau bisnis itu kan bukan hanya punya modal sendiri ya teman-teman. Ya syukur-syukur kita tuh punya modal sendiri. Tapi terkadang kita tuh buka bisnis atau kita itu punya bisnis yang keuangannya itu atau modalnya itu bisa dari dua hal. Yang pertama dari investor dan yang kedua adalah dari kreditur ya. Ketika seseorang itu membuka bisnis, kemudian dia itu mendapatkan pendanaan dari investor, itu berarti kita harus memiliki kepercayaan, harus memberikan kepercayaan kepada investor bahwa kita tuh mengelola keuangan dengan bijak. Karena investor itu menanamkan uang ke bisnis kita itu kan harapannya juga mendapatkan keuntungan gitu ya. Yang kedua dari kreditur atau perbankan. Tidak sedikit ya orang Indonesia itu yang buka usaha itu pinjam dari bank teman-teman, terutama sekarang itu kan banyak sekali program pemerintah yang memang mensosialisasikan bahwa sekarang itu ada kredit usaha rakyat ya dari perbankan-perbankan dan itu lebih dimudahkan sekarang ini karena financial literasi di masyarakat itu sudah mulai berkembang sehingga sudah semakin banyak orang itu yang mampu untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Nah, untuk mendapatkan kredit dari perbankan itu biasanya perbankan itu juga memerlukan adanya yang namanya laporan keuangan ya, entah itu dari sisi pribadi ataupun dari sisi bisnis. Kemudian nanti ada survei juga bagaimana sih bentuk bisnisnya, adakah persediaan fisiknya, ataukah siapa yang mengelola, bentuk barang persediaan yang dijual itu apa saja. Nah, itu juga akan disurvei oleh perbankan. Dalam rangka apa gitu ya, dalam rangka memastikan bahwa memang bisnis itu akan dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam dunia bisnis ya teman-teman ya, kita itu ada yang namanya prinsip going concern ya. Prinsip going concern itu adalah kita pengen itu punya bisnis yang nggak cuma setahun 2 tahun aja, tapi kita tuh pengen punya bisnis yang bisa berkembang pesat ya, lama gitu ya, 10 tahun, 20 tahun ya, syukur-syukur sampai anak cucu kita gitu ya teman-teman ya. Sehingga itu didasarkan dari pribadi kita terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke dunia bisnis. Nah, 60% UMKM ya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di Indonesia itu gagal dalam 3 tahun pertama karena salah dalam mengelola keuangan. Nah, kenapa itu bisa terjadi gitu ya? Ada banyak faktor yang menyebabkan para pelaku UMKM itu gagal dalam mengelola keuangan, teman-teman. Yang pertama adalah karena mereka tidak disiplin keuangan. Ya, sedisiplin keuangan itu artinya adalah kita tidak mampu membedakan antara kebutuhan primer, tersier, kebutuhan bisnis, kebutuhan pribadi, dan terkadang kita itu mencampur adukan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Yang kedua adalah keuangan pribadi yang sehat gitu ya, itu adalah hal yang penting dalam mengelola bisnis karena modal awal berwirausaha itu adalah kita punya keuangan pribadi yang sehat. Suatu saat nih misalkan teman-teman akan berminat untuk menjadi seorang pebisnis, kemudian teman-teman itu update status gitu ya, mau buka bisnis, kemudian apakah ada yang berminat untuk jadi investor di bisnisku gitu ya. Percayalah kalau teman-teman itu sejak zaman muda, sejak zaman punya teman, punya social life gitu ya, dan teman-teman itu terkenal sebagai orang yang pandai mengelola keuangan, pasti akan ada banyak orang yang mau investasi. Tapi bertolak belakang kalau misalkan teman-teman itu sering utang, sering pinjam uang ke temennya, apalagi utangnya nggak dibalik-balikin gitu ya, uangnya nggak dibalik-balikin. Nah, pasti orang juga akan berpikir hal tersebut ya. Pasti orang juga akan takut untuk menjadi investor bagi bisnis teman-teman. Pasti orang lain juga akan ada rasa kurang percaya ketika mau menanamkan modalnya kepada bisnis teman-teman. Nah,
Hal itulah yang menyebabkan kepercayaan investor dan mitra itu sangat penting. Oleh karena itu, yang namanya catatan keuangan pribadi yang transparan itu dibutuhkan, teman-teman ya. Nah, catatan keuangan pribadi yang transparan itu bukan berarti kalau kita itu beli jajanan tiap hari kecil itu harus dicatat, enggak. Tapi paling tidak dalam 1 bulan itu kita punya tahu proporsi-proporsi beban-beban yang akan kita keluarkan. Berapa sih uang dari pendapatan kita yang kita simpan? Kemudian berapa sih uang yang akan kita investasikan? Kemudian berapa sih uang yang akan menjadi beban kita? Nah, beban itu ada macam-macam ya, teman-teman ya. Kalau di beban secara personal itu teman-teman bisa aja kayak beli make up, kemudian teman-teman beli pulsa, kemudian teman-teman jajan ya, makan sehari-hari. Nah, itu juga termasuk beban. Teman-teman tidak perlu mencatat secara detail rincian hari ini beli seblak harganya 20.000, beli minum harganya 5.000, enggak, bukan seperti itu. Tapi paling tidak dalam 1 bulan itu teman-teman bisa mengetahui jumlah proporsi keuangan yang teman-teman butuhkan ya. Misal nih dari pendapatan teman-teman di 1 juta gitu ya, misalkan teman-teman saving 30%, kemudian teman-teman 20% untuk investasi, kemudian sisanya teman-teman untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari itu ya bisa untuk bayar pulsa, bayar listrik, bayar air, untuk belanja, untuk apa namanya entertain ya, nonton film, ke bioskop atau nongkrong sama teman-temannya beli kopi. Nah, itu bisa tuh masuk ke komponen yang 50%. Jadi apa namanya? Kita itu harus mulai belajar untuk memproporsikan jumlah atau nominal yang kita butuhkan dalam 1 bulan gitu ya. Dengan cara itu maka kita mulai belajar untuk bisa bijak dalam mengeluarkan keuangan. Kalau misalkan oh oke, bebanku sudah mulai bertambah nih, yang tadinya kita tuh 1 bulan itu cuman keluar beban 500.000, sekarang sudah mulai jadi 700.000. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bukan mengurangi proporsi dari simpanan atau investasi kita, tapi kita menambah penghasilan kita. Sehingga kita bisa menutup beban-beban yang kita miliki tanpa mengganggu proporsi dari menabung dan investasi. Nah, kenapa keuangan itu penting gitu ya, dan kenapa kita tuh harus membedakan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang anak ekonomi ya, terutama anak akuntansi mungkin sudah familiar ya dengan yang namanya persamaan akuntansi ya. Ada yang namanya aktiva sama dengan pasiva atau aset sama dengan liability plus equity. Nah, ini adalah konsep persamaan akuntansi yang biasanya dikenalkan untuk para pebisnis gitu ya, untuk para pendiri usaha ya, untuk perusahaan, untuk unit bisnis gitu. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya persamaan akuntansi itu juga bisa loh untuk keuangan pribadi ya. Yang artinya adalah aset yang kita miliki itu didapatkan dari hutang plus ekuitas. Ekuitas itu terdiri dari modal pemilik, kemudian beban-beban, kemudian pendapatan atau penghasilan dan juga privilege ya. Jadi teman-teman yang namanya aset ya sama dengan liabilitas plus ekuitas itu adalah sebuah persamaan yang memang tidak bisa kita gabungkan. Makanya tadi saya sampaikan dari awal ya bahwa kalau teman-teman itu punya modal bisnis, punya pendapatan bisnis itu jangan disamakan dengan keuangan pribadi. Karena itu adalah sebuah akun yang berbeda kalau di dalam dunia akuntansi. Kalau pengeluaran pribadi itu dalam dunia akuntansi itu namanya prive, teman-teman. Nah, itu akan mengurangi komponen dari ekuitas. Jadi akan mengurangi komponen dari modal kita. Sedangkan kalau kita punya pengeluaran beban untuk bisnis kita, itu namanya ya beban, namanya biaya. Nah, itu juga akan mengurangi komponen dari modal kita. Nah, kalau kemudian kita kembali lagi ya, kalau kita ngomongin aset ya teman-teman ya, seseorang itu bisa mendapatkan aset atau aset yang dimiliki seseorang itu dari berbagai macam hal yang kita miliki. Contoh ya, kita tuh punya duit ya, kita tuh punya kas, kemudian kita punya piutang ya. Ini mohon maaf typo ya. Jadi kita punya piutang. Piutang itu adalah kita meminjamkan uang kita kepada orang lain atau kita punya jasa, misalkan teman-teman punya jasa make up gitu ya, teman-teman make up dulu kemudian dibayar di kemudian hari. Nah, itu namanya piutang yang nantinya akan mendapatkan kita akan mendapatkan sumber daya di masa yang akan datang. Kemudian misal teman-teman itu punya gedung, punya tanah, peralatan, atau teman-teman punya motor, atau mungkin saat ini teman-teman kalau mahasiswa itu mungkin belum punya motor ya, mungkin masih teman-teman punya handphone atau teman-teman punya laptop. Nah, itu disebut sebagai aset. Jadi aset
aset itu adalah sesuatu yang bisa kita miliki atau sesuatu yang bisa kita kendalikan untuk kita mendapatkan pendapatan, teman-teman. Nah, jadi kalau dalam dunia akuntansi, semua hal yang kita miliki sekarang ini, termasuk aset, sebenarnya tubuh kita tuh juga aset ya, teman-teman ya. Jadi tubuh kita tuh bisa kita manfaatkan untuk kita mendapatkan penghasilan. Kemudian didukung dengan properti-properti tadi, seperti handphone, kemudian HP, apa namanya, ada kuotanya, kita bisa apa namanya, cari pendapatan dari sosial media, dari Instagram, atau kita mungkin punya bisnis yang kita jual di marketplace dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memanfaatkan hal-hal seperti itu. Nah, yang nantinya akan memberikan pendapatan bagi kita. Nah, komponen pendapatan itu ada di bagian equity, teman-teman ya. Sehingga tadi yang namanya aset sama dengan liabilitas plus ekuitas itu tidak bisa dicampur adukan. Makanya yang namanya dunia bisnis itu kita harus tahu proporsi apa yang perlu kita pertimbangkan atau apa yang perlu kita pecah gitu ya supaya keuangan kita itu tidak tergabung menjadi satu. Nah, apa yang diperlukan gitu ya untuk menjadi seorang yang punya mindset smart accounting gitu ya. Jadi smart accounting itu adalah akuntansi pribadi untuk pemula yang mana kita itu bisa memproporsikan anggaran-anggaran kita dalam periode tertentu ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian. Nah, sekarang ini teman-teman di aplikasi atau di App Store itu ada banyak aplikasi yang gratis ya, yang menawarkan fitur-fitur kita untuk membantu memproporsikan pengeluaran-pengeluaran pribadi kita. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan itu. Atau teman-teman misal nggak mau ribet ya, catat ada di sebuah jurnal atau buku diary. Atau teman-teman juga bisa mencatat di Excel ya, di laptop. Yang kedua adalah membuat anggaran bulanan ya. Jadi teman-teman bisa untuk mulai memprioritaskan membuat anggaran bulanan mulai dari sekarang. Karena nantinya kalau teman-teman itu akan menghadapi dunia pekerjaan gitu ya, teman-teman yang awalnya itu cuma dapat uang saku dari orang tua, kemudian teman-teman nantinya bisa mendapatkan pendapatan bulanan ya dari bekerja, maka teman-teman alangkah lebih baiknya kalau kalian itu bikin anggaran bulanan ya. Nanti akan kita bahas ya bagaimana cara membuat anggaran bulanan. Kemudian yang ketiga adalah mengelola keuangan dengan mengelola hutang dengan bijak. Nah, kalau misalkan teman-teman dengan terpaksa harus pinjam uang, entah itu untuk bisnis atau untuk teman-teman kebutuhan pribadi, maka pastikan bahwa rasio hutang teman-teman itu maksimal 30% dari jumlah pendapatan teman-teman ya. Supaya apa? Supaya mengamankan ya, terhindar dari risiko kebangkrutan gitu ya, entah kebangkrutan dari sisi ke bisnis ataupun kebangkrutan dari segi pribadi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi keuangan secara rutin ya. Jadi teman-teman kalau misalkan dirasa bulan ini keuangannya membengkak, maka teman-teman harus mengevaluasi apakah teman-teman terjadi kesalahan dalam melakukan proporsi keuangan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh cara untuk membuat sebuah proporsi keuangan ya teman-teman ya. Jadi ada rumusnya tuh ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat proporsi keuangan. Yang pertama adalah income atau pendapatan kita. Berapa sih pendapatan yang kita dapatkan dalam satu bulan itu ya? Pendapatan itu bisa dari active income dan juga dari passive income. Active income itu adalah gaji atau pendapatan yang kita dapatkan karena kita itu bekerja gitu ya. Sedangkan passive income itu adalah pendapatan yang kita dapatkan karena kita itu menanamkan uang kita dalam bentuk instrumen keuangan lain, bisa dalam bentuk tabungan, deposito, investasi. Nah, kita bisa dapat passive income dari situ. Kemudian ada fixed cost. Fixed cost itu adalah sesuatu beban dalam satu bulan itu yang pasti akan kita keluarkan. Ya contoh adalah belanja, bayar pajak, bayar listrik, bayar air, bayar apa ya, kalau kita udah ngomongin kehidupan pribadi itu banyak hal yang harus kita keluarkan ya dalam satu bulan itu ya. Belum lagi kita kalau kos atau kontrak rumah itu adalah fixed cost, sesuatu yang harus kita keluarkan. Dan sisanya adalah menabung ya, saving. Nah, saving itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah menabung pada bank gitu ya, menabung dalam pasar uang, dan yang kedua adalah investasi. Nah, ketiga hal itu tidak boleh kita lupakan gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu tidak boleh tiap bulan itu hanya memikirkan beban yang harus kita keluarkan.
Kita tidak boleh hanya memikirkan berapa nih, kita mau belanja apa nih bulan ini, enggak boleh ya. Kita harus tetap memikirkan yang namanya saving atau tabungan ya. Justru tabungan itu harus kita pikirkan pertama gitu ya, sebelum kita itu mengeluarkan beban-beban yang harus kita keluarkan secara rutin ya. Nah, untuk proporsi ya di income dari 100% itu ya, income yang kita miliki itu 60% itu bisa diproporsikan untuk membayar beban-beban tadi dan 40%-nya untuk saving. Tadi ya, saving itu terdiri dari dua, bisa melalui tabungan atau juga melalui investasi. Nah, kemudian adalah kita bisa membuat budget teman-teman ya. Yang namanya budget itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Ini saya bikin contoh aja ya teman-teman ya. Jadi ada budget untuk yang pertama adalah teman-teman uang untuk kontrakan ya. Misalkan teman-teman ngekos atau kontrak atau bahkan teman-teman itu beli rumah sendiri kemudian rumahnya itu nyicil ya. Jadi ada pinjaman kredit ke perbankan. Nah, itu bisa masuk ke housing cost ya. Teman-teman bisa melakukan proporsi itu. Kemudian ada utility bills. Utility bills itu adalah beban utilitas. Misalkan teman-teman ada beban telepon, ada beban beli kuota bulanan, dan juga beban grocery atau belanja. Ya teman-teman, kita grocery itu adalah kebutuhan pokok ya, makan ya. Jadi itu tidak boleh kita lupakan. Jadi yang namanya grocery itu kita bisa gabung menjadi beban belanja kita yang kebutuhan pokok. Jadi kayak beras, kemudian gula, teh, kopi, kemudian sayur, daging. Nah, itu adalah masuknya ke grocery. Nah, itu adalah proporsi yang pertama dan itu kita bisa memasukkan ke budget yang 50%. Jadi 50% dari pendapatan kita masukkan ke beban-beban yang seperti ini. Kemudian ada juga ya teman-teman proporsi 30% untuk entertainment needs ya. Entertainment needs itu kayak misalkan kita punya hobi ya, punya hobi misal hobinya itu apa ya? Anak-anak zaman sekarang tuh hobinya apa sih? Langganan Netflix ya, nonton drakor gitu ya, nonton film-film. Terus teman-teman juga bisa nongkrong ke coffee shop, atau teman-teman tuh bisa nonton di bioskop, atau mungkin teman-teman itu punya komunitas ya, punya komunitas misalkan komunitas komunitas sepeda, komunitas motor, komunitas lari. Nah, itu bisa teman-teman gabungkan ke budget-budget untuk mendukung hobi teman-teman dan juga untuk shopping ya. Shopping. Jadi misalkan teman-teman pengen beli baju, pengen beli tas, pengen beli make up, pengen beli apa dan lain sebagainya, teman-teman bisa masukkan ke komponen yang 30%. Kemudian yang 20% adalah untuk dana darurat ya. Dana darurat ini biasanya cuma cukup di 10% aja teman-teman ya. Jadi 10% dana darurat itu bisa kita gunakan buat apa? Dana darurat itu bisa kita gunakan untuk misal nih hari apa itu kan nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Misal tiba-tiba teman-teman lagi berangkat ke sekolah atau berangkat ke kantor tiba-tiba bannya sobek atau bannya apa namanya kempes, kemudian atau juga olinya habis atau mungkin apa terjadi sesuatu yang ada di jalan gitu lah. Itu kita bisa menggunakan emergency fund atau dana darurat. Kemudian kita bisa menggunakan untuk investasi dengan komponen 20%. Ini adalah contoh untuk create budget ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus belajar untuk melakukan proporsi keuangan. Nah, kenapa kita itu harus bijak secara keuangan dan harus melakukan proporsi keuangan gitu ya? Karena yang pertama usia produktif itu sangat terbatas teman-teman ya. Usia produktif itu paling kita tuh bisa bekerja dengan produktif itu maksimal umur berapa sih? 55 tahun sampai 60 tahun ya. Selebihnya kita itu sudah tidak layak untuk bekerja produktif lagi ya. Jadi mulai sejak zaman muda gitu ya, kita tuh harus udah mulai menabung dan berinvestasi karena kedepannya kita tuh harus memikirkan masa tua kita gitu ya. Kita jangan menjadi sandwich generation gitu ya teman-teman ya. Jangan menjadi orang yang akan membebani anak kita untuk kita di hari tua gitu ya. Syukur-syukur kita tuh bisa mandiri, kita bisa masih menikmati hari tua dengan bersenang-senang gitu ya, dengan happy-happy, dengan sehat. Nah, itu adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Nah, itu harus kita persiapkan mulai dari sekarang teman-teman ya. Salah satunya dengan cara menabung dan berinvestasi. Kemudian jangan menggunakan uang untuk berhutang dengan hutang konsumtif ya. Hutang konsumtif itu adalah hutang yang habis gitu ya, habis pakai gitu ya. Kayak misalkan teman-teman utang cuma buat beli baju, teman-teman utang cuma buat jajan, teman-teman utang cuma buat memenuhi lifestyle teman-teman. Nah, itu dilarang ya. Gunakan hutang untuk memang sesuatu yang sangat penting. Misalkan teman-teman buat bangun bisnis, teman-teman itu mau beli rumah, teman-teman itu mau buka
usaha baru. Nah, itu saya sarankan boleh untuk mengambil hutang. Tapi kalau teman-teman gunakan untuk lifestyle, teman-teman gunakan untuk konsumsi, itu sangat tidak disarankan karena itu sesuatu yang habis pakai dan tidak ada dampak manfaatnya ke masa depan teman-teman. Kemudian edukasi diri tentang keuangan. Nah, teman-teman, sekarang itu kan platform media sosial itu sangat banyak sekali ya. Kita bisa belajar tentang keuangan itu di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Pinterest, ya banyak hal. Ada webinar, ada seminar, banyak sekali hal-hal informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari platform-platform digital perihal tentang keuangan ya. Daripada teman-teman scroll-scroll konten-konten yang tidak bermanfaat, lebih baik teman-teman itu edukasi diri melalui sosial media dengan konten-konten yang bermanfaat. Kemudian teman-teman harus berpikir jangka panjang ya. Betul sekali, berpikir jangka panjang karena gini teman-teman. Dan suatu saat itu teman-teman akan menjadi seorang pebisnis atau menjadi seorang pekerja ya. Jadi seorang pebisnis itu kalau kita nggak jalan, bisnis kita juga akan habis, bisnis kita juga akan tutup. Kemudian kalau orang bekerja itu kan bekerja di perusahaan ya. Kalau bekerja di perusahaan itu ada masa produktifnya. Ya suatu saat kita tuh bisa diberhentikan, kita bisa dipensiunkan, kita bisa di PHK atau bahkan terancam dipecat gitu ya, di PHK ya teman-teman ya. Nah, kita harus mengantisipasi hal-hal yang seperti itu teman-teman ya. Karena kita itu sekarang hidup di dunia yang serba ketidakpastian gitu ya. Teman-teman tahu sendiri bahwa sekarang itu lagi ada perang dagang antara China dan Amerika. Kemudian sekarang juga ditambah lagi dengan Thailand ya. Nah, kita tuh kayak mau mengalami World War III gitu ya. Jadi apa namanya, kita sudah hampir mengalami di masa-masa yang benar-benar nggak pasti dari sisi apapun gitu ya. Dari sisi kesehatan juga banyak sekali penyakit baru, kemudian dari sisi pekerjaan juga sekarang ini fenomenanya banyak orang yang susah mendapatkan pekerjaan, dan dari sisi ekonomi juga kalau kita bisnis kita harus menghadapi tantangan global yaitu dengan tarif pajak, dengan persaingan antar negara, persaingan antar pihak gitu ya. Jadi kita tuh harus berpikir skala panjang. Makanya jangan teman-teman itu menghabiskan uang teman-teman itu untuk sesuatu yang konsumtif, tapi teman-teman itu upayakan untuk menabung dan berinvestasi. Nah, apa sih bedanya antara menabung dan investasi gitu ya? Nah, ada yang namanya menabung dan ada yang namanya investasi. Menabung itu adalah kita menaruh uang kita itu dalam bentuk instrumen yang rendah akan resiko. Contohnya adalah nabung di tabungan atau nabung di deposito. Itu adalah sesuatu yang sangat rendah risiko. Kenapa rendah risiko? Karena pertama, kita bisa ambil itu sewaktu-waktu ya. Yang kedua, tidak ada risiko penurunan jumlah uang kita. Jadi kayak misalkan kita itu nyimpen uang di bank itu 10 juta, maka 5 tahun ke depan itu uang kita tidak akan banyak berkurang. Paling berkurang biaya administrasi ya, atau biaya beban ATM atau beban pemberitahuan dari bank dan lain sebagainya. Tapi itu tidak secara langsung mengurangi jumlah pokok kita berupa 10 juta tadi. Jadi itu sangat rendah risiko. Kemudian easy access to funds. Jadi akses yang dipermudah sekali. Kita tuh kalau nyimpan uang di bank atau deposito, kita mau ambil sewaktu-waktu itu bisa, teman-teman ya. Kita ada ATM, kita bisa ke bank langsung, kita bisa ngambil uang melalui teller. Jadi kapanpun kita butuh uang, kita bisa ambil. Itu yang namanya tabungan. Dan adanya garansi untuk nilai uang kembali atau garansi untuk bunga ya. Jadi namanya tabungan itu suku bunganya itu udah pasti ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nabung di bank dan deposito itu sudah pasti. Jadi per tahun itu dapat bunga 1,5%, 3%, 4% kayak gitu. Jadi udah pasti. Sehingga tergolong sebagai instrumen yang sangat aman. Sedangkan berbeda dengan investasi. Kalau investasi itu lebih tinggi akan risiko. Kemudian ada banyak sekali opsi investasi yang bisa kita ambil dan juga kita bisa namanya berhubungan langsung dengan inflasi ya. High risk, high return ya. Ada market volatility, ada ketidakpastian pasar yang bisa kita hadapi kalau kita menjadi seorang investor. Nah, untuk instrumen sendiri ya teman-teman ya, antara menabung dengan investasi itu adalah instrumen yang berbeda. Kalau menabung itu teman-teman ya gampang aja, teman-teman nabung di bank berupa tabungan dan juga deposito. Tapi kalau teman-teman ngomong tentang investasi, itu juga harus digarisbawahi ya. Kita sebagai masyarakat muslim gitu ya, sebagai orang muslim, kita itu tidak boleh melakukan investasi ke dalam instrumen yang tidak jelas, mengandung unsur gharar, maisir, itu tidak boleh. Jadi kita tuh harus
mencari instrumen investasi itu yang jelas, yang aman, yang dilindungi oleh otoritas jasa keuangan, dan itu semua sudah tercover dalam produk-produk yang ada di pasar modal syariah. Ya, produk-produk yang ada di pasar modal syariah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah saham syariah, yang kedua adalah surat hutang syariah, dan yang ketiga adalah reksadana syariah. Jadi selebihnya dari produk-produk itu bisa saya katakan mohon maaf itu tidak aman dan juga mengandung unsur gharar dan maisir. Jadi kayak forex, bitcoin, kripto itu tidak aman ya teman-teman ya. Jadi mengandung unsur ketidakpastian. Jadi tidak dianjurkan untuk diambil untuk kita yang beragama muslim. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang investasi gitu ya teman-teman ya, konsepnya itu adalah kita jangan menaruh telur dalam satu keranjang ya. Teman-teman kalau misalkan kita punya telur jumlahnya 30, kita taruh di satu keranjang ya. Kalau misalkan teman-teman jalan kemudian teman kesandung atau teman-teman jatuh dari motor, maka 30 telur itu akan langsung rusak, akan langsung jatuh gitu ya keranjangnya. Tapi kalau teman-teman naruh 30 itu dalam 3 keranjang yang berbeda, ketika ada satu yang jatuh, maka teman-teman masih punya 2 keranjang yang bisa diselamatkan. Jadi itu adalah konsep investasi ya. Investasi itu adalah menyisihkan uang hari ini untuk hasil di masa yang akan datang. Jadi kalau teman-teman ngomongin investasi, itu tidak bisa dalam 1-2 tahun ke depan ya, tapi dalam jangka waktu 5 tahun, dalam jangka waktu 10 tahun, seperti itu. Jadi jangka panjang gitu ya. Kemudian kita itu harus mengenali yang namanya tujuan finansial kita. Nah, sebelum teman-teman itu masuk ke investasi, sebelum teman-teman itu bergelut di dunia investasi dan menjadi seorang investor, teman-teman itu harus memahami tujuan investasi teman-teman. Teman-teman itu punya tujuan keuangan ya. Tujuan keuangan itu ada macam-macam. Teman-teman itu misalkan nih pengen naik haji. Kemudian teman-teman itu misalkan pengen sekolah lagi S2 atau S3. Kemudian teman-teman itu punya modal sendiri untuk usaha. Teman-teman bisa pensiun, punya uang untuk pensiun, punya passive income. Nah, itu teman-teman bisa melakukan dengan cara investasi. Nah, kemudian kalau teman-teman bicara tentang investasi, teman-teman itu harus memahami profil risiko teman-teman ya. Jadi yang namanya profil risiko itu ada jenjangnya ya teman-teman ya. Ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, teman-teman yang misal profil risikonya rendah itu adalah orang-orang yang tidak mau kehilangan sebagian besar pokok nominal uangnya ya. Jadi teman-teman misal investasi 1 juta, teman-teman yang punya resiko rendah itu nggak mau kehilangan nominal 1 jutanya itu, takut ya, jadi takut akan resiko 1 jutanya itu akan hilang. Kemudian ada juga resiko yang menengah atau moderat. Nah, teman-teman kalau punya resiko moderat itu, maka teman-teman adalah orang-orang yang cocok untuk mendapatkan atau membeli produk-produk yang sudah memiliki resiko yang lebih tinggi daripada hanya sekedar tabungan dan deposito. Misalkan teman-teman tertarik untuk beli saham, teman-teman tertarik untuk beli obligasi atau surat hutang, teman-teman tertarik untuk beli reksadana dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tahapan yang terakhir yaitu adalah resiko agresif. Resiko agresif itu adalah orang-orang yang mau untuk menerima resiko apapun, yang penting high risk high return gitu ya. Jadi yang penting dia mendapatkan pengembalian yang tinggi, pengembalian yang banyak. Maka teman-teman cocok untuk ambil produk-produk yang agresif. Seperti contohnya adalah saham syariah. Kemudian teman-teman kalau kita mau melakukan investasi itu jangan langsung dengan nominal yang besar ya. Jadi teman-teman itu bisa ambil nyicil terlebih dahulu. Misal bulan ini 100.000, bulan besok 100.000 lagi, bulan besok 100.000 lagi. Jadi bertahap teman-teman ya. Malah ada banyak teori atau ada banyak orang yang mengatakan bahwa jangan langsung investasi itu nominal yang besar, karena takutnya kita tidak mampu untuk mengevaluasi atau kita tidak punya pengalaman akan investasi tersebut, sehingga ada resiko bahwa kita tidak mampu mengelolanya, sehingga lebih disarankan kita itu menyicil ya, sedikit demi sedikit nanti akan membuat sebuah portofolio keuangan yang baik. Kemudian diversifikasi portofolio. Nah, namanya diversifikasi portofolio itu teman-teman yang tadi saya sampaikan, dilarang menaruh telur dalam satu keranjang ya. Jadi teman-teman misal punya uang 10 juta gitu ya, jangan semuanya itu ditaruh di saham ya. Misalkan nih 5 juta ditaruh di saham, kemudian 3 juta ditaruh di surat hutang negara, kemudian 2 juta ditaruh di tabungan ya. Jadi jangan disamakan semuanya. Jadi jangan naruh uang semuanya itu dalam satu instrumen.
Kemudian hindari investasi bodong ya, jangan karena iming-iming terus ikut temennya, ikut investasi apa, jangan ya teman-teman ya. Kalian harus memantau instrumen investasi atau produk-produk investasi itu dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Otoritas Jasa Keuangan itu adalah badan independen yang memang mengelola pasar modal di Indonesia teman-teman ya. Jadi ada OJK, ada Bapepam ya, ada Kementerian Keuangan, kemudian ada Bursa Efek Indonesia. Nah, itu adalah badan-badan yang memang mengelola pasar modal di di Indonesia itu secara resmi. Jadi teman-teman harus menanyakan terlebih dahulu apakah produknya ini dijamin oleh OJK atau tidak. Sudah dilisensi oleh OJK atau tidak. Kalau misalnya tidak dilisensi oleh OJK jangan diambil ya, karena itu adalah mengandung resiko yang tadi, mengandung unsur ketidakpastian. Nah, ini ya. Nah, kita tadi sudah belajar tentang keuangan mandiri, kita sudah belajar tentang investasi secara dasar gitu ya, teman-teman ya. Lalu mengapa belajar dari diri sendiri dulu baru ke bisnis gitu ya. Karena ada beberapa hal yang perlu kita bahas kalau kita mau ngomongin relevansi bisnis ya, teman-teman ya. Ada catatan keuangan, ada anggaran, ada tabungan dan investasi, dan ada utang pribadi ya. Jadi gini teman-teman ya, yang namanya bisnis itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Yang namanya bisnis itu kita jangan sampai punya bisnis yang stuck gitu-gitu aja. Kita pasti pengen punya bisnis yang punya banyak cabang, yang punya penerapan prinsip going concern tadi, bisa berkelangsungan jangka panjang, kemudian bisnis kita itu bisa berkembang gitu ya. Nah, bagaimana cara supaya bisnis kita itu bisa berkembang? Ya, cara satu-satunya adalah teman-teman bisa belajar terlebih dahulu bagaimana caranya mencatat pengelolaan keuangan secara pribadi dan juga dalam dunia bisnis ya. Yang namanya catatan keuangan, entah itu di keuangan pribadi atau di bisnis, itu adalah sebuah hal yang sangat diperlukan ya. Jadi laporan keuangan pribadi itu sangat diperlukan untuk proporsi budget tadi ya teman-teman ya. Teman-teman mau nongkrong, mau beli kopi, mau bayar kos, mau bayar kontrakan. Nah, itu adalah keuangan pribadi. Tapi kalau catatan keuangan bisnis itu sudah berbeda lagi ya. Kalau kita ngomongin catatan keuangan di bisnis itu kita sudah belajar tentang perhitungan laba, perhitungan penghasilan, perhitungan pajak seperti itu ya, perhitungan beban-beban ya. Nah, catatan laporan keuangan di keuangan bisnis itu bisa kita review dan bisa kita gunakan untuk pertama kita mencari investor ya. Yang kedua adalah untuk kita mencari kreditur ya. Perbankan kita mau nyairin kredit, nah kita butuh tuh di review laporan keuangannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk kita menilai apakah bisnis kita itu sudah berjalan efektif dan efisien atau belum ya. Jangan sampai kalau misalkan kita punya bisnis tuh terlalu banyak beban yang kita keluarkan. Beban-beban yang tidak penting yang sebenarnya tidak dibutuhkan dalam bisnis tapi kita keluarkan. Nah, itu kita juga bisa review melalui laporan keuangan ya. Yang kedua adalah kita ngomongin anggaran ya. Kalau kita ngomongin keuangan pribadi, ada alokasi kebutuhan dan juga ada kalau kita ngomongin relevansi bisnis ada budget operasional ya. Jadi misalkan teman-teman itu buka bisnis gitu ya, teman-teman itu tidak akan lepas dari yang namanya anggaran ya. Anggaran itu adalah prospek keuangan di masa yang akan datang ya. Jadi teman-teman menganggarkan uang sekarang untuk kehidupan untuk produk yang akan dibuat nanti gitu ya. Jadi misalkan teman-teman bikin anggaran operasional, teman-teman bikin anggaran produk, teman-teman bikin anggaran pasar dan lain sebagainya. Kemudian ada tabungan investasi ya, kemudian di keuangan pribadi itu kita mengenal yang tadi namanya dana darurat, kemudian yang relevansi bisnis kita mengenal yang namanya modal bisnis. Dan juga ada yang namanya hutang ya, untuk hutang pribadi kita memerlukan maksimal 30% dari penghasilan kita. Kemudian kita juga ada namanya hutang untuk bisnis kita, bisa jadi kredit usaha tadi ya melalui KUR. Sekarang ini banyak ya bank-bank yang mengadakan KUR ya, contohnya adalah BRI ya teman-teman ya. Kredit usaha rakyat di BRI itu mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga suku bunganya itu tergolong lebih rendah daripada kredit-kredit usaha di perbankan lain. Wah, ini udah jam 11 kurang seperempat ya. Saya langsung masuk aja ke ini ya teman-teman ya, keuangan bisnis ya. Karena kita sudah mepet sekali jamnya ya. Oke, untuk
keuangan bisnis apa sih yang diperlukan ketika seseorang itu mau membangun sebuah bisnis ya atau company needs ya teman-teman ya. Yang pertama adalah memisahkan keuangan pribadi dan bisnis ya. Teman-teman bisa membuat rekening bank yang berbeda terpisah antara rekening pribadi dan juga rekening bisnis. Kemudian gunakan dana pribadi hanya sebagai modal awal saja, tapi pisahkan dalam sisi penggunaannya. Jadi misalkan nih modal bisnis teman-teman itu masih terbatas ya. Misal teman-teman punya uang 5 juta tuh buat teman-teman modal bisnis. Nah, teman-teman silahkan gunakan itu untuk modal bisnis teman-teman. Tapi pisahkan penggunaannya, jangan sampai nanti sudah masuk ke bisnis modal bisnis teman-teman masih ngambil buat teman-teman makan, buat teman-teman jajan. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Jadi harapannya kalau teman-teman itu sudah pure masukkan uang teman-teman itu ke bisnis, gunakanlah untuk berbisnis. Jangan diambil untuk kebutuhan pribadi ya. Yang kedua adalah mencatat semua transaksi ya dalam pencatatan. Sekarang itu sudah banyak sekali aplikasi ya. Ada buku kas manual, teman-teman bisa pakai manual kalau belum bisa pakai aplikasi. Teman-teman juga bisa pakai Excel atau bisa pakai aplikasi yang gratis ya. Contohnya buku kas, jurnal, Accurate dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa membuat yang namanya anggaran atau budgeting ya. Anggaran itu bisa membantu merencanakan dan mengontrol pengeluaran bisnis ya. Jadi misalkan nih teman-teman punya anggaran bulan ini promosi melalui sosial media itu maksimal 50.000. Maka jangan sampai teman-teman dalam satu bulan itu budget teman-teman melebihi 50.000 karena teman-teman sudah bikin anggaran di 50.000 kayak gitu ya. Jadi itu mengontrol dari sisi kita mengeluarkan uang. Kemudian kelola arus kas dengan baik ya. Tidak sedikit kalau orang itu gagal dalam segi bisnis itu bukan karena bisnisnya jelek, bukan karena produknya nggak laku, tapi karena dia gagal dalam mengelola keuangan. Yaitu dia gagal dalam mengelola arus kas ya. Arus kas masuk sama arus kas keluar itu harus selalu dipantau ya. Arus kas masuk sama arus kas keluar itu harus selalu dicatat. Apapun sesuatu yang masuk atau apapun sesuatu yang keluar. Kalau kita udah ngomongin bisnis ya teman-teman ya. Hal sekecil apapun itu harus selalu dicatat. Tagihan-tagihan apapun, tagihan ongkos kirim, tagihan telepon, tagihan pulsa, tagihan karyawan, tagihan bensin, itu semua harus dicatat ya. Kemudian teman-teman harus menghitung laba dan rugi secara berkala. Nah, rumus laba rugi yang paling simpel itu adalah pendapatan dikurangi dengan total biaya atau total beban. Nah, beban yang digunakan untuk pengurang pendapatan itu adalah beban-beban operasional atau beban bisnis ya. Jadi misalkan nih teman-teman punya bisnis jual mie ayam gitu ya, jual mie ayam. Misalkan pendapatan teman-teman dalam satu bulan itu 10 juta. Kemudian teman-teman kurangi beban apa saja yang teman-teman gunakan untuk beban operasional mie ayam. Pertama mungkin beban karyawan, kedua beban sewa ruko, ketiga beban air, kemudian beban listrik, kemudian beban belanja bahan. Nah, itu adalah beban-beban yang teman-teman keluarkan untuk buat usaha mie ayam. Jangan sampai ada beban-beban lain di luar tanggungan mie ayam, tapi teman-teman masukkan ke komponen beban usaha mie ayam gitu ya. Kemudian kelola modal dan investasi. Nah, harapannya kalau teman-teman itu nanti usahanya mau berkembang, teman-teman akan mendapatkan investor atau teman-teman punya sisa pendapatan, teman-teman bisa investasikan. Jadi harapannya teman-teman punya bisnis sendiri dan juga keuangan yang dari passive income. Dan yang nomor 7 adalah siapkan dana darurat dan cadangan bisnis ya. Yang namanya bisnis itu kita juga kadang harus bicara perihal ekonomi ya teman-teman ya, ada naik turunnya. Jadi yang namanya bisnis itu kita harus tetap prepare untuk dana darurat kita, jaga-jaga kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi dalam bisnis kita, dan juga ada cadangan bisnis. Misal terjadi musibah atau terjadi kebakaran atau terjadi pencurian, maka kita akan siap akan resiko-resiko tersebut. Nah, ya, sudah selesai. Itu adalah kurang lebihnya materi dari saya, teman-teman. Perihal keuangan pribadi, keuangan bisnis, gitu ya. Silahkan kalau teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung aja ya melalui kolom chat atau bisa langsung bertanya, gitu ya. Saya kembalikan ke Pak Haris mungkin ya. Udah tinggal 10 menit ya. Aku
Iya, silahkan teman-teman, kita masih ada kurang lebih 10 menit lagi nih buat diskusi. Misal teman-teman ada yang mau tanya tentang tips investasi atau tips menabung atau apapun, monggo silahkan. Oke, ada yang mau tanya nih, Mas Kurniawan Baskoro Jati ya? Maaf Bu, Silakan. belum bisa on cam. Lebih izin bertanya, Ya, bukan ke ini sih. Kan saya sering lihat apa ya, kayak pengusaha itu loh Bu. Kan secara finansial sebenarnya mampu kalau langsung buat usaha, tapi seringnya apa masih mengajukan kredit ke bank itu kira-kira alasannya kenapa ya? iya, oke. Thank you Mas Kurniawan Baskoro Jati. Ya, pertanyaannya kritis sekali ya. Betul Mas Kurniawan Baskoro Jati. Jadi ini panggilannya siapa ya? Kurniawan? Iya, iya Bu. Oke, Mas Kurniawan. Oke, Mas Kurniawan, betul sekali ya. Jadi ada banyak orang itu yang sebenarnya mampu secara finansial untuk buka bisnis sendiri, tapi tidak jarang mereka itu ambil kredit perbankan. Ya karena mindset mereka adalah mereka bisa untuk mengelola hutang ya. Jadi kan dalam proporsi bisnis itu kan kita dari persamaan akuntansi kan ada aset sampai dengan liabilitas plus modal ya Mas Kurniawan ya. Jadi itu diperbolehkan dalam dunia akuntansi memang Mas Kurniawan. Jadi kalau kita itu punya bisnis, kita itu bisa punya modal itu dari dua hal. Yang pertama dari kredit, yang kedua dari modal pribadi. Nah, kalau kita itu bisa ambil dari kredit, kenapa kita nggak ngambil dari kredit? Kenapa kita harus mengambil dari uang pribadi? Karena modal pribadi kita bisa kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Contohnya kita memperbanyak aset kita menginvestasikan uang kita dalam instrumen lain yang nantinya akan mendapatkan penghasilan secara dengan cara yang lain, bukan dari bisnis tersebut, Mas Kurniawan. Jadi misalkan ya Mas Kurniawan punya uang 1 miliar gitu ya. Kalau Mas Kurniawan itu punya kesempatan untuk ambil kredit perbankan, silahkan diambil dengan proporsi misal maksimal 30%. Selebihnya itu kalau ada kekurangan dari segi modal bisnis, maka Mas Kurniawan bisa pakai modal pribadi. Ataupun misal deposito, beli tanah, beli ruko, beli saham dan lain sebagainya yang nantinya akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang juga, Mas Kurniawan. Jadi untuk diversifikasi resiko, Mas Kurniawan. Terima Itu. kasih Bu. Sama-sama. Oke, ini ada yang bertanya lagi ya dari Mbak Hayati Nupus ya. Assalamualaikum Bu Anissa, izin bertanya, bila keuangan pribadi kita terlanjur menghutang, berapa persen dalam menyicilnya Bu? Ini. Berarti kalau ibaratnya, oh, oke, tadi berarti Mbak Hayati itu udah kasep, misalkan nih ada seseorang, terus udah kasep berhutang gitu ya Mbak Hayati ya? Kemudian berapa persen dalam menyicilnya? Tergantung ya Mbak Hayati ya, tergantung hutang kita itu untuk berapa banyak jumlah pokoknya gitu ya dan berapa jangka waktunya gitu ya. Kalau misalkan nih ada seseorang yang punya utang 5 juta gitu ya ke orang lain. Aduh aku udah kasep nih pinjam uang buat bayar UKT misalkan ya. Buat bayar UKT 5 juta. Berapa persen nih menyicilnya? Sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan penghasilan bulanan ya. Misal punya penghasilan itu di bulan 1 bulan itu 2 juta. Maka taruhlah di 30% atau 40% untuk menyicil ya. Tinggal nanti diproporsi butuh berapa waktu gitu. Kenapa ambil 30% sampai 40%? Karena kita tuh masih punya kebutuhan-kebutuhan bulanan yang harus kita penuhi ya. Ada kebutuhan pokok,
ada kebutuhan untuk makan, minum, bayar kos dan lain sebagainya. Jadi selama utang itu tidak ada tenggang waktu, maka kita bisa proporsi di 30 sampai 40%. Kemudian kalau bisa dilunasi secepat mungkin. Kalau misalkan ada rezeki ya dilunasi secepat mungkin. Kemudian dari Mbak Vicky ya, kita Gen Z seperti ini kira-kira investasi apa yang cocok? Apakah emas atau saham atau itu ya? Pertanyaannya sangat menarik nih ya teman-teman ya. Iya, untuk Gen Z nih kalian itu adalah generasi yang sangat literasi digitalnya itu sangat masif ya teman-teman ya. Jadi Gen Z itu bersyukurlah kalian ya yang lahir di Gen Z karena kalian itu sejak lahir, sejak kalian tumbuh itu digitalisasi itu sudah sangat berkembang ya. Beda dengan zaman-zaman saya, zaman Pak Haris gitu ya. Mungkin kita baru kenal digital itu baru usia muda ya, maksudnya udah puber gitu baru kenal digital. Tapi kalau Gen Z itu dari kalian SD kan udah kenal digital. Nah, instrumen-instrumen apa yang cocok? Nah, jadi ada banyak instrumen yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian sesuaikan dengan profil resiko kalian. Jadi kalau untuk anak muda, Gen Z, ya saya sarankan teman-teman ambil yang resiko produknya itu moderat atau menengah ya, jangan terlalu rendah karena kalian masih muda. Ambil yang menengah sampai ke tinggi. Ya, menengah ke tinggi itu contohnya adalah bisa emas, tapi kalau emas tuh kayaknya mahal ya teman-teman ya. Teman-teman kalau beli 1 gram itu kan sekarang udah berapa sih sekarang tuh hampir 2 juta ya, sampai 2 juta. Teman-teman padahal 2 juta itu teman-teman bisa belikan untuk instrumen lain, bisa melalui surat hutang ataupun bisa melalui saham. Nah, kalau teman-teman baru belajar saham ya, itu bisa dengan nominal 100.000 dulu, teman-teman ya. Jadi Gen Z itu kan sekarang tuh anak tuh udah pada pinter-pinter bisnis ya, biasanya udah punya modal-modal tuh. Teman-teman bisa beli saham. Sebenarnya emas juga bagus, tapi emas itu kan sekali beli mahal ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman cuma punya modal minimal terbatas di 100.000 atau 200.000, belikan saham saja. Cari saham-saham yang memang baik. Cari saham-saham yang memang bagus ya. Teman-teman bisa pelajari melalui analisa fundamental dan analisa teknikal. Atau teman-teman misalkan ragu, teman-teman bisa bertanya melalui pakar-pakar ya. Contohnya di tempat kita. Di tempat kita itu di FEBI ya sebenarnya saya termasuk salah satu pembinanya ya. Ada yang namanya kelompok studi pasar modal syariah. Nah, di situ kita bisa belajar mengenal instrumen investasi berupa saham, obligasi, reksadana ya, dengan nominal cuman kecil mulai dari 10.000, 100.000, 200.000 bisa. Gitu, Mbak Vicky. Belajar saham aja ya Mbak Vicky. Saham itu banyak sekali kok keuntungannya ya. Ada capital gain, ada dividen, kemudian bisa ditradingkan tiap hari. Asalkan kita itu pakai analisis, maka insya Allah kita masih tergolong investor syariah. Jadi terhindar dari unsur maisir, doror ya. Jadi dan juga pilih saham-saham yang terdaftar di JII 70, JII 30 dan juga ISSI. Itu adalah listing saham syariah yang ada di Indonesia. Gitu ya. Sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Masih ada waktu sedikit? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Oke, udah cukup ya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih CDC, terima kasih teman-teman semuanya. Izin live.